Kita mulai kegiatan pada hari ini. Marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, agar kegiatan pembelajaran pada hari ini akan berjalan sesuai dengan yang kita inginkan dan lancar sampai akhir mata pelajaran. Doa dimulai. Ya, doa selesai. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Sudah pada sarapan? Sudah. Oh, ada yang belum. Oke. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai gimana terdapat. Tadi kan ada yang bilang udah makan, ada yang belum. Oke, setelah kita makan, maka terdapat kondisi di mana kita akan merasa kenyang. Dan jika ada yang belum makan, maka kita akan memiliki kondisi di mana kita akan merasakan lapar. Oke, itu ya. Sebelum itu kita mari absen terlebih dahulu. Oke, saya lihat daftar absen yang hari ini tidak hadir. Oh, hadir semua ya. Oke, baiklah kalau begitu kita lanjutkan saja mengenai pembahasan selanjutnya. Kita langsung ke materinya. Kita akan membahas mengenai percabangan atau perkondisian. Izinkan saya screen terlebih dahulu struktur percabangan. Oke, langsung saja. Di sini kita akan membahas tiga macam struktur percabangan, yakni percabangan if, percabangan if else, dan percabangan if else if. Yang pertama, percabangan if, di mana terdapat kondisi. Tadi kita menyebutkan bahwa kita sudah makan, kita akan merasa kenyang. Oke. Bisa dianalogikan sebagai berikut ini. Jika kita sudah makan, maka pernyataan di dalam ini akan kita rasakan. Seperti contoh tadi, maka jika kondisi kita sudah makan, maka kita akan merasakan kenyang. Bisa dilihat seperti diagram berikut ini. Jika kondisinya terpenuhi, maka dijalankan, atau kita akan merasakannya. Tidak kita lewati saja program tadi. Kayak kita merasakan kenyang itu dilewati karena kita tidak makan. Oke, sudah mengerti? Lalu, bagaimana jika kita tidak makan? Atau ada kondisi lain lah. Jika hari ini tidak makan, maka kita akan merasakan lapar. Di sini tidak terlihat bagaimana kita akan merasakan lapar atau tidak, karena hanya mengolah ketika kondisi kita sudah makan. Nah, belum tidak terjalankan. Oleh sebab itu ada kondisi yang kedua, yaitu if else, di mana kondisi jika kode pertama terpenuhi, maka dijalankan. Lalu, jika tidak terpenuhi, maka menjalankan program yang lainnya. Contoh tadi, ketika kita sudah makan, maka menjalankan, kita merasakan kenyang. Lalu, jika tidak makan, jika kondisi tadi tidak makan tidak terpenuhi, maka kita akan menjalankan berikutnya, yaitu kita akan merasakan lapar. Oke, mungkin segitu dulu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai if, else if. Saya yang sudah mengerti sebelumnya dari konsep-konsep sebelumnya. Oke, betul. If else if, di mana kondisi berkelanjutan. Jadi ada kondisi-kondisi yang banyak. Jadi tidak hanya satu kondisi. Jadi ada beberapa kondisi yang bisa kita masukkan. Seperti contoh di sini. Ada kondisi pertama, kondisi kedua, dan kondisi ketiga. Kita coba pecah dari makan tadi. Makan tadi bisa dari sarapan roti atau sarapan nasi. Itu kan sama-sama mengeluarkan output yang berbeda. Kalau makan nasi, kita akan merasakan sangat kenyang. Nah, lalu di kondisi kedua, kita akan memakan roti. Nah, di sini maka kita akan memunculkan hanya untuk mengganjal. Contohnya seperti itu. Jika tidak, maka kita akan merasakan lapar. Oke, mungkin sekian dulu pembahasannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai latihan soal. Terserah kalian membuat dari program kita, terserah kalian dari tiga program tadi, milih yang mana, buatlah kreatif kalian. Bersilahkan. Oke, mungkin ada yang mudah, silahkan share screen. Oke, di sini Siti ya. Di sini contohnya pakai hanya
if else. Oke, di sini terdapat kondisi di mana X lebih besar sama dengan Y. Di sini kita lihat X-nya berapa? 7 dan Y-nya adalah 10. Jika X lebih besar atau sama dengan 7, maka X lebih besar sama dengan Y, maka jalankan ini. Jika lebih kecil, jalankan yang ini. Di sini kondisinya 7 lebih kecil ya. Jadi yang dijalankan adalah X lebih kecil daripada Y. Oke, mungkin apresiasi dulu buat Siti, buat programnya. Selanjutnya, nah yang share screen. Oh, oke. Di sini Adit. Di sini sama dengan Siti menggunakan hanya kalau tadi pakai if else, di sini pakai if else if, di mana terdapat dua kondisi yang berbeda. Ini X lebih besar daripada Y dan X kurang dari Y. Oke, oke. Apresiasi dulu, ini lebih baik, lebih kompleks, ada tambahan lagi, yakni menggunakan materi yang ketiga. Oke, mungkin sekian dulu materi pada hari ini. Kita akan tadi membahas mengenai if, di mana kondisi satu terpenuhi, maka menjalankan, lalu if else, jika tidak terpenuhi, maka menjalankan program yang lainnya, di mana kondisi yang tidak terpenuhi itu dijalankan. Selanjutnya, if as if, di mana terdapat beberapa kondisi yang bisa terpenuhi atau kondisi lain yang tidak terpenuhi. Sebelum itu, kita akan sedikit mengulas pada materi selanjutnya. Materi selanjutnya membahas mengenai sama struktur percabangan, tetapi dengan step yang berbeda atau dengan tampilan program yang berbeda, coding yang berbeda menjadi yang lebih simpel. Oke, bagaimana caranya? Mungkin untuk itu kalian bisa mempelajari mengenai program ini terlebih dahulu agar dapat membantu untuk program selanjutnya atau materi berikutnya. Materi berikutnya membahas mengenai nested if dan percabangan lainnya. Mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.